Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang teriak, tumpaskan korupsi. Mereka yang teriak, hapuskan korupsi di Indonesia. Mereka yang teriak, hukum mati koruptor di Indonesia. Mereka yang teriak terkait, ambil saja ataupun rampas semua hak ataupun harta dari kekayaan orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan dikembalikan oleh negara Indonesia untuk menutupi kerugian negara dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Nah, teman-teman, itu merupakan suatu gagasan ataupun suatu ide yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia ataupun suatu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia kepada pemerintah Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjaga negara kita dari tindak pidana korupsi yang tentunya itu akan menimbulkan kerugian sangat besar bagi kita sebagai masyarakat Indonesia dan bagi negara karena kita tidak akan mendapatkan apapun itu pelayanan ataupun fasilitas yang sangat memadai karena tindak pidana korupsi tersebut karena seluruh uang ataupun anggaran itu sudah diambil dan digunakan secara pribadi untuk kepentingan pribadi bagi koruptor. Nah, teman-teman, orang yang sudah berteriak tumpaskan korupsi, matikan orang yang tindak pidana korupsi, hukum mati orang yang tindak pidana korupsi. Nah, di sisi lain, kita sebagai masyarakat Indonesia sering melakukan tindak pidana korupsi yang sudah kita tidak sadari, yang sepertinya kita sudah melakukan tindak pidana korupsi secara kecil-kecilan, mulai dari korupsi waktu, uang, ataupun yang sebagainya. Ya, teman-teman bisa merefleksikan tindakan teman-teman dalam diri teman sendiri. Ya, teman-teman harus sadar gitu ya, apabila teman-teman itu sudah melakukan tindak pidana korupsi secara kecil-kecilan. Contohnya teman-teman, apabila teman-teman itu sudah janjian kepada teman-teman yang lain untuk mengumpul, hangout, ataupun mengerjakan tugas di jam 8, akan tetapi semua teman-teman kalian ini sudah ngumpul atau sudah standby gitu ya, sudah berada di lokasi jam 8 pagi. Dan kemudian kamu itu datang di jam 8.30 baru sampai di tempat lokasi. Nah, itu teman-teman, kita tahu bahwa teman-teman itu sudah melakukan tindak pidana korupsi waktu. Selain itu juga yang paling viral dan fenomenal kejadian di Indonesia yang dimana kita sudah melihat gitu ya berbagai macam kondisi ataupun musibah yang dialami oleh orang lain akan tetapi kita mengambil sebuah keuntungan dari musibah yang dialami orang lain. Ya, ada banyak contohnya, tetapi aku akan menyampaikan salah satu contohnya itu ada musibah yang dimana misalnya nih ada sebuah truk pengangkut barang itu mengalami musibah kecelakaan, tergulingkah, ataupun tabrakankah, ataupun kecelakaan yang lainnya. Kemudian barang yang dibawa oleh supir truk tersebut itu berhamburan ataupun tercecer di jalanan. Nah, dari situasi tersebut, langkah apa yang akan kalian lakukan? Dan dari sebuah fenomena tersebut, aku melihat berbagai macam video ataupun cuplikan video yang sangat miris, teman-teman. Masyarakat Indonesia ini bukannya menolong ataupun menenangkan supir yang mengalami kecelakaan tersebut, akan tetapi mereka, masyarakat Indonesia ini, itu malah menjarah ataupun mengambil barang-barang yang tertumpah ataupun tercecer di jalanan yang diangkut truk yang mengalami kecelakaan tersebut. Itu yang membuatku sangat miris, teman-teman. Yang mereka bilang tumpaskan korupsi, hukum mati para koruptor, dan rampas semua harta para koruptor. Mereka malah melakukan tindak pidana korupsi ataupun pengambilan hak orang lain dikala orang lain tersebut mengalami musibah untuk digunakan kepentingan pribadi mereka. Hal tersebut yang membuatku sangat miris, teman-teman. Dan ini juga menjadi refleksi bagi kita semua bahwa apabila ada orang kecelakaan, ya kita harus membantu ataupun menolong orang lain tersebut. Dan ini juga akan menjadi penilaian ataupun menjadi tolak ukur bagi kita semua untuk melihat sumber daya manusia Indonesia. Yang kita lihat dari kejadian tersebut, yang menandakan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu kualitas yang sangat-sangat rendah, teman-teman. Mulai dari etika, pola pikir, daya kritis, dan lain-lain. Itu sangat-sangat rendah, teman-teman. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia ini turut prihatin ya apabila kita dinobatkan ataupun tidak memiliki kesadaran ataupun kepedulian ataupun rasa empati apabila ada suatu musibah kita malah mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi kita, kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak jarang bahwa kita adalah koruptor
di tingkat yang lebih kecil, teman-teman. Hal tersebut akan menjadi sebuah ujian apabila kita sudah mendapatkan sebuah jabatan dan memegang uang negara yang sangat besar. Dan di situ tentunya hal yang akan terjadi sudah ketebak, teman-teman. Pasti tindak pidana korupsi itu tidak terelakkan dan tidak terlepas bagi kita, karena kita sudah tidak bisa mengontrol hal yang kecil. Dan ketika kita disuguhi suatu hal yang lebih besar, tentunya kita tidak bisa menahan ataupun mengontrol diri kita untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia itu sudah mendarah daging dari masyarakat, mulai dari masyarakat yang kecil, yang bawah, kemudian masyarakat yang menjadi pejabat di Indonesia memiliki jabatan yang sangat tinggi. Dan tindak pidana korupsi ini sudah menjadi kebiasaan gitu ya, kalau terus ataupun sering itu dilakukan. Dan hukum juga tidak tegas dalam membuat ataupun menjadikan suatu habit yang lebih baik, karena hukum itu bisa dipermainkan, dijual belikan. Karena hukum yang sangat lemah ini itu membuat kita lengah ataupun longgar dalam melakukan berbagai macam kejahatan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, jadi teman-teman, apabila teman-teman ingin berteriak tumpaskan koruptor, hukum mati koruptor, kemudian sahkan RUU perampasan aset, tapi teman-teman harus melihat ke diri teman-teman terlebih dahulu, apakah diri teman-teman ini sudah bisa untuk menjauhi tindak pidana korupsi secara kecil-kecilan seperti yang telah aku contohkan tadi, teman-teman. Terima kasih. Diduga karena jalan licin usai hujan, sebuah truk bermuatan bawang merah di Mesuji Lampung terperosok ke jurang. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kondektur truk mengalami luka ringan. Di tengah keadaan yang luka, saudara, sopir dan kondektur truk ini tidak kuasa menahan penjarahan yang dilakukan warga terhadap muatan bawang merah yang tercecer di lokasi kecelakaan. Aksi penjarahan warga ini tentunya sangat disesalkan.